Halo sahabat Ferry Cowboy. Ya, Kenapa dibilang sahabat? Karena setiap yang dibahas itu sangat-sangat mengenal. mengenal ya, walaupun entah di mana Entah orang. di mana. Gitu. Yang penting masih orang mah. Kali ini senang Kalau- banget karena ada suguhan baru di channel YouTube Ferry Cowboy 22. Kalau sebelumnya mungkin kalian bosan ngelihat kita berdua. Enggak yang paling lagi. penting kalau Kita channel berdua sebelumnya lagi. itu bisa jadi dianggap manipulasi kan. Ya, Karena membahas orang-orangnya jauh. ya orangnya Nah, di ini mana, berhadapan. gitu. Nah, kali ini kita mengundang bintang tamu ya, menghadirkan bintang tamu untuk langsung ngobrol, Ngobrol. dikupas, langsung di hadapan Ferry Cowboy gitu. Sebenarnya ini sudah dari tahun 2016 ya. Ya. Apa namanya program ini sebuah jawaban. Sudah dibuat tahun 2016 baru diaplikasikan sekarang 2023 berarti 7 tahun yang lalu ya. Di sebuah jawaban ini beratnya karena kita mengupas kepribadian seseorang. Betul. Cuma walaupun begitu kita tetap pakai etika, pakai sesuatu yang pantas dibahas ataupun yang tidak pantas dibahas tidak kita bahas. Karena alhamdulillah syukur kita juga Kali ada ini sponsornya kan. Nah, itu yang paling keren. Sudah ada Sponsor sponsornya, tidak lagi lemari putih nggak ada. Kita di sponsori apa gitu namanya? Bu? Bakpia Joka. Wah, bintang tamu hari ini Adalah salah satu bosnya. bosnya di Bakpia Joka, Di Bakpia Joka. Bapak Arianto. Selamat datang, Pak. Terima kasih Mas Ferry Cowboy sama Mbak Vicky ya. Kita juga terima kasih banyak ya, karena ini untuk pertama kalinya. Gue aja keringat dingin takut salah. Ya, untuk pertama kalinya kita ada pihak yang mendukung. Mendukung alhamdulillah syukur ya. Karena selama ini mencari dukungan ke sana sini ternyata sulit ya. Sebenarnya ada aja yang dukung tapi kadang banyak maunya gitu. Nah, itu yang benar-benar Nyari yang klik pure. ya. Nyari klik, kliknya, nyari klik. betul. Banyak yang nawarin tapi banyak lah syaratnya gitu. Harus gini, harus gitu, birokrasinya kepanjangan gitu. Birokrasinya membuat kita terbelit-belit di tengah jalan. Gitu. Akhirnya tidak apa-apa. Begitu saja dulu. Nah, sekarang ini di channel sebuah jawaban seperti yang kita bahas di sudut pandang tidak jauh dari itu, karena setiap orang pasti punya pengalaman hidup, punya permasalahan, punya pertanyaan hidup, punya hal yang belum terjawab, belum ada solusinya, ataupun udah ada solusinya sebenarnya sudah tahu, tapi belum memantapkan hati untuk memilih atau mengambil sikap mau ke kiri atau mau ke kanan. Asik. Atau Ujungnya habis ke istiqoroh. kiri, belok kanan. Asik. Bukan rating kiri, belok kanan. Nah itu. Kebanyakan suka kayak gitu, rating kiri belok kanan. Jadi pada bingung semua. Boleh tepuk tangan nggak sih biar Aduh, Berapa ratus orang gitu. nanti makin banyak kan. Ini Kita ngobrol. awalan. ceritain dulu loh kan lu Ya, pasti tahu jadi tentang teman-teman ya, Bapak Arianto ini adalah seorang pengusaha. Jangan bapak lah. Kita tuh orang. Oh ya, Mas Arianto ini adalah seorang pengusaha, juga dosen ya, yang namanya lekat di dunia pariwisata di Yogyakarta. Oke, Mas Arianto atau lebih sering disapa Pak Arya, Mas Arya. Arya, gitu, ya. ya. Yes. Memiliki beberapa usaha, salah satunya yang sekarang tempat kita syuting ini yang menjadi sponsor utama. Ya. Senang banget aku soalnya ya. iya. Jadi terima kasih juga mau akhirnya syuting juga di Jokom. Wah, sangat Dengan mau. senang Dalam hati. pencarian. Sangat mau, sangat mau. Ini sama-sama mencari, akhirnya ketemu kliknya di sini. Kayaknya kita berjodoh. Memang jodoh di tangan Tuhan.
Jadi salah satu usahanya Bakpia Jokem, ini yang tempat kita syuting ini. Kemudian ada Jamur Jawon Resto ya Pak. Terus Dalam Sekar Wangi Resto. Dan juga Pak Arya ini salah satu pendiri lembaga Diklat LP2K San Marino. Nah itu aja yang saya tahu, tapi kayaknya usahanya lebih dari itu. Banyak banget. Kayaknya banyak yang saya tidak tahu, yang kita tidak tahu di sini. Oke, berawal dari keinginan untuk pergi ke luar negeri, Pak Arya ini menulis solusi cerdas. Adalah salah satunya dengan menjadi kru kapal pesiar. Ya, aku udah baca nih bukunya dari Pak Arya. Kerja keliling dunia, pulang jadi pengusaha. Ini buku buat kalian-kalian yang seumur aku atau di bawah aku yang masih merintis. Tidak ada usaha yang tidak bisa didapatkan kalau kita bekerja keras. Ini salah satu buku yang menginspirasi kalian ya. Kalau mau keliling dunia, aku juga mau keliling dunia. Tapi kalau cuma diem aja nggak ngapa-ngapain kan? Nggak ada sejarahnya. Nggak ada sejarahnya. Boleh diceritain dulu nggak, Mas Arya? Kenapa pada akhirnya punya keinginan dulu tuh, punya keinginan untuk keliling dunia dan memilih kapal pesiar? Yes, ya terima kasih ya. Jadi gini, ini terlepas kan? Berapa episode ini nanti? Nggak apa-apa, kita cerita dulu. Salah satu ya, ini bukan satu-satunya, memang salah satu yang bisa kita bisa di dunia di atas adalah bisa menjadi kru kapal pesiar. Ya, salah satunya. Ada surat pejabat, surat presiden, bisnis kan itu pasti bisa di dunia ya. Nah, salah satu yang dengan cara hemat, memang kita menjadi kru kapal pesiar. Nah, disitulah kalau menjadi kru kapal pesiar ya kita harus kerja atau di bidang pariwisata. Itu. Kalau orang keliling dunia buang-buang duit, ini keliling dunia dapat duit gitu, ya kan? Jarang yang berpikir kayak gitu. Ya, karena kan kita kerja di situ. Kerja keliling dunia mendapatkan hasil. Nah, terus dipakai itu apa? Kan itu yang menjadi pertanyaan selalu dan akhirnya teman-teman ada yang sukses, ada yang tidak sukses dan rata-rata memang tidak sukses untuk memanage keuangan tadi. Oh, berarti memang dari dulu sudah terencana ya, merencanakan kehidupan dari kecil ini. Pokoknya nanti aku mau gini, udah ada cikal bakal termanajemen ya dari kecil. Tidak seperti saya ya. Ya kan gambarannya berbeda. Mbak Vicky, karena rata-rata teman-teman di kapal itu memang terus terang dulu pasti royal terhadap kebutuhan lah, kelihatan glamor lah, atau konsumtif. Di situ kadang lupa, kalaupun investasi juga tidak salah juga. Cuma kalau investasi katakanlah dia beli rumah, beli tanah, beli mobil dan sebagainya. Nanti ketika dia retire atau mungkin dia sudah tidak kerja lagi di kapal, biasanya jual mobil, jual tanah, jual rumah, nggak punya lagi. Itu yang terjadi. Hanya ngumpulin. Bagaimana kalau itu kita belokkan dulu menjadi sebuah usaha jadi, nah ini baru nanti bisa beli rumah, beli tanah. Apa yang kita inginkan? Iya, karena rata-rata rumah biasanya beli rumah dulu, beli tanah dulu. Ini real. Habis kerjaan jual lagi. Habis itu apalagi? Nggak punya lagi gitu. Nggak muter gitu. Terus ya. makanya kadang teman-teman ya bisa sampai tua di kapal. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Itu yang saya berikan edukasi kepada teman-teman, termasuk siswa Marino. Ya jangan seperti itu. Itu kurang tepat, bukan salah ya, kurang tepat. Iya. Jadi kalau teman-teman punya cita-cita, punya keinginan, bisa dipikirin lagi. Kalau aku udah dapat itu, apalagi yang dilakukan, kan? Kayak sekarang Pak Arya ini adalah salah satu pengusaha, usahanya udah bisa dilihat sini ya, Bakpia Jokem ini adalah salah satunya. Tapi pasti setelah ini masih ada rencana kan? Ya, mau melakukan hal yang lain yang lebih besar ya, gitu. Karena kan kita dalam sebuah usaha ya, ketika memang sudah jadi,
Ya itu harapannya memang kita bisa diversifikasi ya atau pengembangan. Nah ini kalau kita bicara seorang motivator kan biasanya bagaimana sih diversifikasi itu? Ya diusahakan kalau bisa ya jangan satu ekosistem, kalau bisa malah justru beda frekuensi. Ya contohnya kalau kita merasakan kemarin pada saat pandemi ya, itu sektor pariwisata kan lumpuh selesai. Nah pada situ memang kami belum berkembang seperti kayak sekarang ya, artinya bahannya satu bakpia, hanya satu outlet untuk restoran, termasuk pest control, dan pelanggannya itu kan hubungannya dengan pariwisata. Pariwisata berarti ya kita stuck. Coba kalau waktu itu misalnya kita punya apotek, misalkan punya klinik kesehatan, atau mungkin punya kayak mungkin yang lain. Artinya gini, antisipasi karena keadaan. Yes, itu dari sisi apa namanya ekosistem itu harus diciptakan. Kalau bisa jangan sampai satu frekuensi, tidak pariwisata aja. Yang kedua ini juga penting, yaitu adalah jangan hanya cuma satu tempat, kalau bisa multi place. Kalau pernah dengar ya ini maaf ya kalau kita mau mengulangnya dulu, gempa Jogja tahun 2006 bulan Mei. Nah ini salah satu subasanya, satu RT malah, beliau punya beberapa toko elektronik besar di daerah Bantul. Pelanggannya banyak orang Bantul. Pelanggannya tidak diasuransikan untuk apa namanya angsurannya, semua ditangani sendiri. Ketika terjadi gempa di Bantul, sebagian besar Bantul ambiar. Ya, akhirnya Stuck pula. Karena hanya punya satu tempat. Nah, makanya ini sudah kami coba. Kalau Jokom kan ada di tengah kota, ada yang agak Jogja bagian timur, ada Jogja bagian selatan. Itu adalah salah satu strategi yang memang kita lakukan walaupun masih satu frekuensi. Sudah ada beberapa cabang Jokom ini. Nah, itu Mas Ferry. Itu di bidang usaha. Tapi ada yang menarik lagi, selain menjadi pengusaha, Mas Arya ini kan jadi dosen, ya, jadi pengajar juga. Nah, kenapa akhirnya punya ketertarikan gitu untuk ngajar? Iya, ngajar itu kan bagi kami bagian dari ibadah ya. Artinya memberikan ilmu itu nggak akan pernah habis kita berikan. Bahkan kalau mau itu ilmu tersebut kita berikan yang terbaik dan dilakukan terbaik pula kan pahala buat kita. Jadi dari kalau ngajar saya sudah sejak awal ya, masih kuliah pun tahun 96-97 kan itu sudah mulai ngajar dulu di SMIP namanya, Sekolah Menengah Industri Pariwisata. Memang ngajar itu ya bagi kami pengabdian dan nggak bisa saya lepas di situ. Walaupun nggak ada usaha tetap pengennya ngajar, walaupun kapal itu nggak nggak masalah. Artinya itu menu batin itu. Itu hobinya mengajar, walaupun usahanya menu batin lagi. Menu batin. Kalau menu lahir nasi kan. Kalau menu batin itu dengan menu batin. Salah satu yang membuat hati senang. Nah, gitu. Itu menu batin. Kalau mencari keuntungan di bisnis itulah, ya kan, ada keuntungannya di situ. Nah, ini yang menarik mau gua tanyakan ke ini nih lo, ya. Di bidang usaha, yang aku baca di buku ini juga dari kecil sudah tersusun ya, Mas Arya ini mau habis melakukan ini, tersusun, tersistem gitu. Tapi ada satu momen ketika apa yang kita sudah rencanakan ternyata kenyataannya di luar perencanaan. Gagal lah. Kalau itu ya. bukan cuma sekali ya. Nah ya. Momen ya berkali-kali. Iya. Sudah merencanakan sedemikian rupa, tapi ternyata di luar apa yang dipikirkan. Menurut lo, kalau dibilang usaha itu sebabnya apa dan gimana sih nyikapinnya gitu ketika apa yang kita sudah pikirkan, sudah rencanakan, taunya gagal, pasti kan mengalami ada masa terpuruk gitu. Yeah. Sudah pasti itu. Kadang-kadang apa yang kita inginkan ke Tuhan yang diberikan beda kan. Ya, betul. Kalau aku ngelihat Pak Arya itu cuma satu kata aja. Semangat.
Karena manusia itu akan hidup kalau semangat. Jadi yang tidak semua orang punya cita-cita, siapapun itu. Tapi tidak semua orang punya semangat. Nah jadi aku ngelihat Pak Arya tuh ya itu tadi semangat. Semangatnya yang perlu dicontoh. Kalau tanpa semangat ya kita pasti KO. Karena kenapa? Ya, itu tadi kan baru dibicarakan bahwa kadang-kadang apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Manusia itu terasa hidup kalau punya semangat. Nah karakternya Pak, ada dua hal yang menurutku something ya. Oh, keren, yang berbeda, yang tidak bisa kalian lihat. Kan selama ini kalau kenal Pak Arya aku bicara di luar kandang kan. Nah ini di dalam kandang agar dia tahu oh ternyata Mas Ferry bisa baca ya. Kenapa aku tetap nanya? Karena aku sudah baca buku ini, tapi selama ini apa yang aku ketahui, apa yang orang-orang ketahui berbeda dengan cara pandang lu, cara melihat lu. Karena kan lu punya karunia yang bisa melihat dan membaca lebih daripada kita-kita. Ya kalau di dunia supranatural indra ke-21. Indra ke-21 setengah. Aku melihat Pak Arya itu dua hal. Pertama semangat. Dan semangat itu nyawa. Cita-cita itu lumrah. Tidak ada yang luar biasa. Kalau kita bicara cita-cita. Keinginan itu lumrah. Siapa sih yang tidak punya keinginan? Jadi bermanfaat itu lumrah. Semua orang ingin bermanfaat. Tapi tidak semua orang punya semangat. Satu, itu Pak Arya yang aku tahu. Jadi yang harus dipelajari, bahkan kalau kita bisa, semangat. Itu aja. Kalau aku melihat Pak Arya, semangat. Yang kedua, ini yang paling, ini tidak semua orang seperti itu. Orang itu tidak akan bisa berpikir untuk mencari jalan keluar kalau setiap saat berkeluh kesah. Nah, Pak Arya itu tipe orang yang memendam. Kalau punya permasalahan dipendam. Sebisa yang dia bisa, dia akan cari jalan keluar sendiri. Ini kan nggak saya bicarakan ke di depan dia. Sebisa yang dia bisa, dia akan cari. Iya, sebisa yang dia bisa, akan dia cari jalan sendiri. Dan dari dipendam itu, akhirnya berpikir. Nah, kenapa kita tidak nalar? Padahal kita punya otak. Karena apa-apa kita keluh kesahkan. Ke orang lain, bahkan ke Tuhan yang lebih sering. Nah, kalau kamu apa-apa berkeluh kesah, tidak akan jalan otakmu. Aduh, gimana nggak punya duit, ini pusing temanku ini, kan gitu. Tapi kalau aku temanku ini nggak bagus, terus aku pendam, akhirnya kan aku pikirkan bagaimana cara nyikapinya ya. Nah itu, jadi cara-cara supaya nalarmu jalan. Apapun yang kau rasakan, renungkan, jangan keluhkan. Nah, Pak Arya ada dua hal itu. Semangat dan berpikir. Bahkan di Al-Quran itu kan ada satu kalimat, beruntunglah bagi orang-orang yang berpikir dan akan celakalah bagi orang-orang yang berpikir, yang tidak berpikir. Kan kalau kita bahasa agama itu kan ada dua kalimat, tersirat dan tersurat. Kalau yang tersurat kan yang terlihat. Al-Quran itu tersurat. Barang siapa yang bersyukur atas segala nikmatku, niscaya akan kutambah. Itu kan tersurat. Yang tersirat bersyukur seperti apa yang ditambah Tuhan. Kalau banyak duit terima kasih ya Allah, bagi Tuhan biasa aja. Tapi dalam keadaan susah, engkau tetap percaya kepadaku dan berpikir mencari jalan keluar. Itu yang ditambah Allah tuh. Aku akan baik dengan Pak Arya. Kalau dia baik kepadaku itu lumrah.
Tapi aku akan tetap hormati sekalipun jahat. Nah itu tersirat. Nah orang Al-Quran itu dimakan mentah. Nggak ada yang nggak enak, kan Al-Quran itu enak semua. Tapi secara aplikasi, kadang nggak sesuai kenyataan. Kalau cuma 30 juz kecil dunia nih. Al-Quran yang sesungguhnya isi bumi ini. Makanya ayat pertama turun Iqra. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu. Dari apa yang engkau lihat, engkau dengar, engkau rasakan, engkau alami. Ada mauku di balik itu. Itulah Iqra. Tapi yang pemahaman orang, auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kan gitu. Kalau cuma begitu mah enteng. Nah, Pak Arya punya itu. Gimana ini ya? Itulah yang mengantarkan Pak Arya sampai ke titik sekarang. Iya, jadi orang sukses itu bukan karena apa yang dia dapat. Kalau sukses itu diukur karena punya mobil, semua orang punya mobil. Perbedaannya mahal murahnya kan. Tolak ukur sukses punya perusahaan, hampir semua orang punya perusahaan. Tolak ukur sukses punya handphone, hampir semua orang punya handphone. Disebut sukses itu ketika engkau bisa keluar dari persoalannya. Itulah arti. Karena kalau kita bisa keluar dari persoalan, pasti ketemu jawabannya. Apa yang kita punya itu hasil. Tidak akan dapat hasil kalau tidak ketemu jalan keluar. Nah itu makanya kan coba renungkan. Aku tidak baca buku ini karena untuk apa? Karena aku bisa baca. Aku aja yang baca. Ya karena aku bisa baca orangnya. Iya. Ngapain baca bukunya? Konsumsi selain lo. Ya coba kita berpikir sederhana aja. Seolah banyak banget kan usaha Pak Arya. Ya. Dosen kan butuh berpikir. Betul. Pasti. Ini itu segala macam kan. Seakan-akan berapa RAM sih kepalanya? RAM-nya apa 6 giga ya? Apa 8 kan? Tapi kenapa bisa dipikirkan itu semua? Ya karena berpikir. Bukan berkeluh kesah. Jadi manusia itu akan cerdas dan nalar kalau berpikir. Tapi kalau berkeluh kesah, jadi ada dua hal yang membuat Pak Arya seperti itu. Semangat itu nyawa, kehidupan. Nggak usah lah kita bercita-cita kalau nggak ada semangat. Nggak akan merdeka Indonesia ini kalau nggak ada semangat merdeka. Bukan strateginya yang bikin menang. Semangat untuk merdekanya. Yang kedua, itu tadi berpikir. Berpikir itu akan bisa kita lakukan kalau tidak berkeluh kesah. Nah, yang ketiga nih juga punya prinsip. Idealis gitu maksudnya. Idealis itu bukan. Kalau idealis itu ruang lingkupnya arogan. Kalau tidak itu ya tidak. Nah kalau prinsip itu ini jalanku. Gitu. Nah Pak Arya gitu. Nah jadi aku tidak heran kalau jadi sesuatu. Gitu. Tadi yang lo jelasin, pertama ada semangat. Oh. Nah, kan gampang aja ayo kita harus semangat. Tapi nyatanya banyak yang dari kita ini yang tetap tidak punya semangat. Oh. Itu munculnya dari mana? Nah ini nggak ada di kurikulum, carilah yang kujelaskan. Apa yang akhirnya membuat kita tetap semangat? Kenapa program ini disebut sebuah jawaban? Karena yang akan kujelaskan ini tidak ada kurikulumnya. Percayalah. Selama ini mata kita kan digunakan hanya untuk melihat. Mata kita digunakan hanya untuk mendengar. Kan gitu.
Nah, yang benar itu bukan ini gelas, bukan. Ini rokok, ini apa namanya? Ini bunga, kan selama ini seperti itu aja. Telinga kita, oh dia kurang bagus, oh dia bagus, oh dia sukses kan gitu. Nah, harusnya itu mata dan telinga kita ini tempat kita belajar dan untuk menjadi sesuatu. Misal, aku kan duduk di pinggir jalan. Ada orang naik mobil keren. Nah, yang kita lakukan itu bagus lah ya mobil itu ya. Wow, pasti senang di atas mobil itu. Kok bisa ya dia beli mobil? Kan gitu doang. Ya. Tapi harusnya tidak begitu. Wah, keren lah mobil itu. Aku akan beli kayak gitu juga nanti. Dengan caraku. Nah, itu semangat itu muncul karena itu. Nah, mata kita ini selama ini kita gunakan hanya untuk menilai. Keinginan itu tidak akan muncul kalau tidak bisa melihat. Berarti semangat itu tetap ada. Jadi aku tidak pernah sakit hati orang kaya, malah senang kalau ketemu orang kaya. Karena begini, yang kupikirkan bukan gimana, kayaknya dia bohongi orang deh. Masa kerja gitu aja kaya? Belum tentu nanti diridhoi Allah. Nah, itu orang-orang bodoh itu. Tapi kalau aku kaya, wow, dia punya akal, aku juga punya. Dia punya hati, aku juga punya. Dia punya mata, aku juga punya. Dia punya telinga, aku juga punya. Aku harus kayak gitu. Cuma mungkin dia dapatkan itu karena keahliannya main bola, kalau aku dengan keahlian nyanyi. Jadi semangat itu muncul karena apa yang kita lihat dan dengar. Jadi apa yang kita lihat dan dengar itu jadi motivasi, bukan jadi penilaian toh. Nah, kita cuma menilai tiap hari. Nah, itu. Kemudian nah ini jauh nih ke belakang nih, yang namanya juga bisa baca kan. Gua kenal Pak Arya jauh sebelum ini. Bahkan ketika dia masih kecil aku udah kenal. Dia punya orang tua, terutama orang tua bapak. Orangnya perfect bapaknya. Tegas. Tersusun, jadi gennya yang nurun. Jadi bapaknya, itu kalau bahasa Arabnya itu, qiyamuhu binafsihi. Berdiri di atas kakinya sendiri. Nah, makanya nurun ke dia. Itu kalau secara kedokteran, gen kan. Nah, itu indera ke-21 gitu. Sesuai yang ditulis di buku ini, masa kecilnya itu penuh dengan keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Ya, ibunya. Nah, tidak dimanja. Ibunya, iya, kalau bapaknya itu, kalau kamu mau makan, cari. Tapi kalau orang yang nggak paham malah yang kejamnya ya kan. Orang tua zaman dulu tuh emang begitu. Kalau sekarang orang tua zaman sekarang bikin anak ngancur semua. Ya, zaman kecil waktu SD ya itu kan jualan warung makan. Kita biasa kayak nyuci piring, bantu belanja ke pasar. Saya kayak walaupun kan anaknya cowok-cowok semua. Saya beli kelapa, beli bawang merah, bawang putih, lombok, cabai biasa. Nah, satu, yang kedua ini ibunya ngayomi. Ya sudah, bapakmu memang begitu. Itu pasti ada gunanya kelak ngayomi. Jadi akhirnya anaknya tidak merasa ini lebih, ini kurang. Jadi ada bahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, kalau orang tua zaman sekarang kan anaknya itu tidak sempat berpikir untuk punya AC. AC-nya udah punya. Anaknya itu tidak sempat berpikir untuk punya handphone karena handphonenya udah dibeliin. Makanya ketika orang tuanya jatuh dan lumpuh, anaknya bodoh. Nah, kalau orang tua zaman dulu tuh disusahin, tujuannya untuk mandiri. Nah, beginilah jadinya. Anak-anak zaman sekarang kena angin aja demam, apalagi mau naik gunung. Gitu. Nanti orang tua kalau diomongnya, kan aku sayang anakku, untuk apa aku bekerja kalau bukan untuk anakku? Pertanyaannya tidak ada satupun di muka bumi ini orang tua yang jahat sama anaknya. Tapi mendidik. Nah, gitu. Pak Arya terlahir dari keluarga yang bekerja keras.
akhirnya terbentuk. Saya tidak ceritakan di Pak Arya kan, makanya kalau ketemu Pak Arya di luar syuting kan gue senyum-senyum aja kayak orang nggak tahu kan. Tapi ini gue kupas habis nih. Satu, Pak Arya ini punya mental kayak orang Cina. Oh. Percaya sekali seumur hidup. Tidak percaya sekali juga. Gitu. Mending dimarahin oleh Pak Arya, berarti dia masih peduli. Kalau sudah diam, itu pasti dia masa bodoh. Kalau ada yang salah, tolong dijawab Pak. Jangan diam aja gitu. Nah, memang kalau pas lagi cek, kalau memang kita diemin, kalau udah diem memang barisnya nggak cocok. Ya. Tapi gini Mas, yang kadang tadi dikatakan harus berpikir, justru kok saya merasa tidak pernah berpikir kalau untuk usaha bareng, sehingga katakanlah itu gagal ya saya nggak pernah ngitung berapa kali. Bahasanya tanda kutip atau nanti dia gagal tidak bertanggung jawab, nggak ada kabar, ya itu yang biasa yang terjadi. Nah ini mengatasi kayak gini loh. Tapi saya kalau ada orang yang datang ngobrol menawarkan usaha, ya selama ada, udah jalankan aja. Yang tidak jadi hampir semua. Oh, itu pertanyaannya. Kenapa tidak jadi? Memilih partner kerja itu pasti dibutuhkan dalam usaha. Tapi gimana caranya mempercayai orang yang tepat, gitu. Kita bisa tahu, oh ini kalau percaya cocok sama orang ini. Ya artinya mengantisipasi itu semua kan. Ya. Kalau lo suka kopi terus minum teh cocok nggak? Enggak. Nah kan gitu aja analoginya tuh. Jadi kalau segala sesuatu itu tidak pada tempatnya, tidak akan ada nilainya. Nah, aku selalu memahami muka bumi ini kayak sepak bola. Kalau tidak sesuai posisinya tidak akan bisa menang. Nah Pak Arya ini karakternya bukan untuk bekerja sama, tapi jadi pemilik, jadi yang punya. Makanya tiap kerjasama gagal. Karena kenapa? Kalau dia kerjasama, Pak Arya ini kan berhenti berpikir kalau tidur. Kalau kita ini berpikir kan karena aduh kurang ini, aduh kurang anu kan, aduh. Nah kalau Pak Arya ini kan apalagi melakukan apalagi. Nah partnernya belum tentu bisa nyampe situ. Jadi satu-satunya solusi menjadi owner, menjadi pemilik. Dengan jadi pemilik, apapun yang dipikirkan dengan entengnya diaplikasikan. Tapi kalau kerjasama, kan tidak semua orang di dunia ini SD semua kan? Tidak semua orang di dunia ini SMP semua. Tidak semua teman kita SMA semua. Tidak semua teman kita mahasiswa semua. Kadang mahasiswa berteman dengan anak SD. Jadi orang-orang yang kalau menurutku visioner. Oh, keren lah. Kalau berarti kegagalan. Semakin sering kalian mendengarku bicara, semakin tahu bahwa aku cerdas. Berarti kegagalan dalam usaha itu, dalam bekerja sama dalam usaha itu karena bukan salah tempatnya. Karena rasa tidak percaya. Bukan salah tapi tempat. Pertama tadi pemikiran. Iya, salah tempat. Salah tempat. Jadi makanya kata Tuhan itu kenali dirimu, baru minta pertolonganku. Nah, kalau penyerang jangan jadi back. Kita penyerang kerjasama sama kiper, nggak nyambung lah. Striker kerjasama sama playmaker atau gelandang tengah. Back kerjasama dengan kapten, gelandang sayap lah. Nah, menurutku karena Pak Arya ini visioner, jadi dia harus yang punya, mempekerjakan orang, bukan bekerja sama. Nah itu kegagalannya. Jadi bukan soal pribadi ini baik atau buruk,
segala sesuatu itu bernilai kalau pada tempatnya. Saya beli dasi 1,5 miliar, dan saya ceritakan ke semua kalian ini, tapi saya pasang di tangan, ada nilainya nggak? Nah, kita marah dengan Tuhan, niatku baik ya Allah, aku tidak ada jahatnya, bahkan aku berdoa kalau Tuhan bicara langsung, aku tahu itu tidak usah jelaskan, tapi tidak pada tempatnya. Namun engkau paksakan hanya karena pemikiranmu. Aku tidak akan bikin sudut pandang atau sebuah jawaban kalau kalian, timku ini, tidak ngerti aku. Jadi andai kata kala aku itu hebat, andai kata kala aku itu cerdas, bukan karena otakku, bukan karena kecerdasanku, karena aku bekerja sama dengan orang-orang yang mengerti tentang diriku. Nah, Pak Arya itu bukan tidak jadi anak buah tidak pas, bekerja sama tidak pas. Ada orang yang kayak Idris. Idris kalau dibikin konsep bodoh dia, kalau suruh bikin konsep. Tapi kalau ke lapangan nggak usah diajarin konsep itu. Nah, kalau dia disuruh di lapangan pasti bodohnya na'udzubillah. Tapi kalau bikin konsep dia. Nah, kerjasama antara yang di lapangan dengan konseptor. Aku cerdas dalam menjelaskan dan menjawab. Diajak dia kerjasama di lapangan, pasti bodoh lah. Kalau enggak aku yang ngamuk, dia yang ngamuk. Nah, kita ini selalu tidak pada tempatnya. Dan untuk mengetahui diri sendiri itu memang bukan hal yang sederhana. Karena kalau kita mengetahui diri sendiri, nggak akan mungkin ada persoalan. Aku cerdas banget, makanya aku bilang tidak bisa dikatakan ahli kalau tidak satu jurusan. Atau kalau tidak pada tempatnya. Nah, kalau bekerja sama tidak akan besar. Tapi kalau jadi pemilik dan punya orang yang bisa mengaplikasikannya, apapun yang akan dibuat jadi. Karena gini aja deh, panjang lah aku ngomong, takutnya nggak ngerti. Pak Arya 10 langkah, lo baru berpikir melangkah. Nyambung nggak? Nah, yang tidak kita sadari itu kapasitas otak orang itu beda-beda, walaupun dari background yang sama. Kan gitu. Nah, jadi solusinya jadi owner lah. Aku yakin semua pasti ada jalan karena tempatnya. Jadi, oh ya, gua pemilik berarti hebat dong. Enggak ada. Semua akan hebat kalau pada tempatnya. Tapi tidak akan ada nilainya kalau tidak pada tempatnya. Nah, kita manusia ini bodohnya kalau direktur hebat. Wakil direktur nggak hebat. Hebatnya orang itu karena pada tempatnya. Karena pada posisinya. Iya. Segala sesuatu itu bernilai kalau pada tempatnya. Nah, kita ini maksakan diri. Tuhan pun dipaksa. Niatku baik, iya kata Tuhan. Aku sudah disiplin, iya kata Allah. Aku profesional, iya. Boleh nggak aku kritik dikit? Takutnya lebih ngerti engkau tuh, kata Tuhan, daripada aku. Kan suka nggak percaya kepada aku, kata Allah. Salah tempat, itu aja. Tolong pada tempatnya lah. Nah, ketika jadi owner, saya yakin. Jadi nanti ada yang bagian ini ngurus ini, bagian itu. Nah, jadi Pak Arya ini konsep mengaplikasikan. Nah, begitu. Silakan mau. Jadi intinya nanti bikin holding, benar ya? Semua ada di situ. Jadi bukan karena orang ini baik, bukan karena ini orang ini buruk. Nah, kebetulan sudahlah tidak pada tempatnya terkadang pribadinya nggak bagus pula yang diajak kerjasama. Nah, itu sudah jatuh tiban tangga itu. Nah, gitu. Jadi mesti pemilik. Jadi kalau misalkan kayak TV itu Haritanu Sudibyo gitu. Nah,
Kalau Trans TV itu siapa tuh? Hairil Tanjung. Nah, begitu. Nah, itu Mas Arya. Harus jadi pemilik. Baru bisa bikin ekosistem. Kan karena kumpulan banyak hal disebut ekosistem kan. Aku nggak suka bahasa yang tidak semua orang ngerti ekosistem. Tidak kan? usah yang kira-kira. Ya aku bahasa kampung ngerti, aja. Bahasa aku kampung aja. Aku tuh tidak suka bicara kayak Rocky Gerung. Jadi ini terafiliasi, harusnya tersambung aja kan agar semua orang ngerti. Cuma biar dikatakan keren kan. Jadi pakai bahasa Sanskerta gitu. Biar keren. Nah, jadi jadilah saranku. Nah, baru bisa mungkin buka ini, buka itu. Jadi semua ada tangannya. Nah, Pak Arya, itu tinggal duduk aja. Oh, aku mau bikin ini lagi. Sudah ada yang mengaplikasikan. Oh, semua orang pasti senang bekerja sama dengan Pak Arya. Tapi tidak semua orang ngerti dan mampu mengikuti pemikirannya. Itu kendalanya, itu salah satu kendalanya. Jadi bukan soal baik dan buruk. Tidak sepemikiran. Dia ini kan berpikir gini Pak Arya nih, 20 tahun nanti, nah. Tapi ini apa dipresentasikan benar. Yang diajak ngomong jangankan 20 tahun lagi, Pak. Besok aja kadang nggak tahu. Mau turun dari mobil ini aja aku nggak ngerti bagaimana sebaik-baiknya. Nah itu aku senangnya Pak Arya bintang tamu untuk mengingatkan itu. Gitu. Untuk mengingatkan itu. Jadi jadilah owner. Jadilah pemilik. Pekerjakan orang-orang ahli di bidangnya. Jadi kan ada bahasa arsitektur kan. Arsitektur itu pembuat kan, penggambar. Nah, semewah apapun yang digambar, kalau tidak ada yang bisa mengaplikasikannya, tidak akan ada nilainya. Nah, itulah gambaran Pak Arya. Visioner, selalu berpikir. Ini aja bisa dipikirkan. Gimana cengkeh ini kalau digini-giniin nanti ujungnya jadi ini. Nah, orang yang nggak ngerti, ini aja dipikirin. Itulah visioner. Nah, itu. Jadi identitas Pak Arya, visioner. Tepuk tangan dong. Untuk episode pertama ini kita sudah kedatangan seorang visioner. Nah, makanya betapa pentingnya nonton sudut sebuah jawaban. Karena apa yang dijelaskan di sini tidak ada di kurikulum. Pak Arya aja kaget aku jelasin. Kan sebelum-belumnya tidak seperti itu kan. Iya. Pak Arya tidak tahu bahwa aku tuh cerdas. Karena pasti banyak setiap orang berpikir aku sudah melakukan ini, aku sudah ini, sudah itu. Satu lagi. Tapi kok belum mendapatkan hasil yang diinginkan. Satu lagi kelemahannya. Kelemahannya tapi itu kebaikan. Apa itu? Bisnis itu harus hitung-hitungan. Tidak ada hubungannya dengan kesosialan. Selagi itu bisnis harus dihitung. Bukan dihitung, bukan yang digambar tuh mau kemananya, tapi pendanaan. Nah, Pak Arya tuh kupingnya lemah. Jadi harusnya tuh tidak, jadi ya. Nah, untuk menyikapi itu karakter, itu kepribadian, dan itu tidak salah. Bukan hal yang salah ya. Tapi Nah, jadi salah kalau digunakan di ruang lingkup bisnis. Makanya kenapa mesti ada tangan dia, mesti ada yang mewakili. Karena tidak bisa berkata kejam, yakin aku. Harusnya pecat aja ini, karena nggak cocok orang ini. Nah, tapi dia nggak tega. Ujungnya dia sendiri yang nyari jalan keluarnya. Nah, itulah kenapa mesti jadi owner.
Nah nanti kalau Pak Arya sudah jadi owner, barulah Pak Arya berbuat kebaikan aja, apa aja. Kan sudah ada mesinnya. Oh ini mahal loh ini kalau konsultasi. Belum daftar, belum fee. Tapi dia bintang tamu. Mohon maaf kalau fee-nya telat. Ini program baru. Gitu. Aku mau tanya ke Pak Arya sekarang nih, Pak Arya, Mas Arya. Kan sampai di titik ini pasti banyak sebelumnya gagal ini, gagal itu, gagal ini. Nah, seperti yang dijelasin sama Mas Bro, yang dilihat dari Pak Arya ini adalah semangat. Ya. Nah, apa yang membuat Pak Arya itu selalu semangat dan punya nyawa lagi untuk keluar dari setiap persoalan itu. Ketika jatuh bangkit lagi itu apa yang dipikirkan, apa yang akhirnya bikin semangat dan bangkit lagi. Yang satu ya karena keluarga ya, kita punya target. Keluarga itu hanya keluarga dari saya, termasuk keluarga karyawan. Iya. Jadi terbukti ketika pandemi kemarin, saya mencoba untuk bahasa kita diet ya 85, nggak berhasil saya diet. Begitu pandemi, karyawan pada nggak ada pekerjaan, nggak digaji, saya langsung susun 15 kilo gitu. Nah ini makanya semangat itu ya artinya harus sesuatu jadi apa lagi seperti itu, artinya bisa menjadi entah itu usaha apapun kecil-kecil itu ya itu bermanfaat. Saya terus terang sedikit agak lumayan tapi saya nggak bisa mencegah itu ketika tadi Mas Ferry mengatakan telinga saya memang ya seperti itu, saya nggak bisa mengatakan tidak. Orang udah ketemu entah by phone atau mungkin ketemu langsung, ya itu saya pikirkan pasti ya kalau ada jalankan aja seperti itu. Jadi kalau dari sisi mungkin kan kami di sini kan berenam ya, kalau dilihat dari sisi materialnya saya paling nggak ada begitu sadar tidak ada, karena memang ya mungkin itu berusaha bermanfaat memang belum sampai sekarang. Saya belum merasakan itu. Oh, artinya semangat ini muncul ketika memikirkan ya ada orang siapapun itu, setiap orang yang sudah kenal saya berusaha ayo kita sama-sama bisa menjadi lebih baik. Nah manusia itu makhluk sosial, tapi tidak seluruh makhluk sosial punya empati. Betul. Nah jadi kalian harus nonton lah yang di sini dan di luar sana, ini acara penting loh. Betul. Buat masa depan hidup. Betul. Nah Pak Arya punya kepedulian, bapaknya juga begitu, itu gen bapaknya itu. Mamanya, ibunya itu siapapun diterima. Nah, jadi dia punya dua orang tua yang punya empati. Nah nurun ke ya kan memang zaman saya masih kecil kan memang bapak itu kan jadi yang juga sih rujukan adik-adiknya, bapak kan udah besar, ibu juga sama sampai ikut di mereka tahu adik-adiknya pada ikut di keluarga kami waktu itu sampai menikahkan juga. Saya kenal Pak Arya. Orang tua Mas Arya ini jadi payung juga buat keluarga besar gitu ya. Makanya hal seperti itu juga tidak bisa kita terus tidak seperti itu, rasanya juga ya kadang bertolak belakang dengan apa yang selama ini mungkin keluarga yang tidak setuju ya sebenarnya ada, tapi kan ya gimana lagi, nyatanya enggak, itu tadi bukan berarti apa ya, bahasa kita tuh enggak tega juga kalau lihat adik atau mungkin ponakan seperti itu. Jadi rujukan. Karena saya kadang juga pernah lelah juga sih. Kok rasanya kok saya tuh itu kok untuk orang lain. Karena pernah juga capek waktu itu. Di kapal itu puncaknya. Jadi saya mau berhenti aja lah. Daripada kayak sekarang kan saya kayak saat ini kayak kelas. Wah kalau saya datang, wah capek akhirnya. Saya pernah merasakan capek juga waktu itu. Ya saya nggak jadi kapal lagi. Masuk usaha aja. Itulah akhirnya berhenti dari kapal dan di kapal, mulai saya usaha. juga keluarga, ya kita juga karena malah sekarang kan jadi rujukan, sekarang kita tuh kayak keluarga yang hebat gitu, bagus sana sini. Ya karena kita nggak bisa mencegah itu. Dan mungkin salah sampai sekarang.
rasa peduli dengan orang-orang di sekitar itu kan hal yang baik. Tapi kadang jadi buah si malakama. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Mas Ferry ya. Oke lah, sukseskan dirimu dulu baru bantu orang lain. Itu saya juga setuju. Tapi ketika apa yang kita berikan walaupun sedikit, saya kira itu juga kalau itu bermanfaat, kenapa tidak? Bukan begitu Mas Ferry kira-kira. Terus pertanyaanmu? Pertanyaanku, peduli kepada orang yang seperti apa yang akhirnya membawa manfaat gitu untuk lebih luas lagi. Adakah peduli yang salah? Jadi gini, kebaikan itu jadi baik kalau yang kita baikin itu jadi baik. Bahkan Rasul pun mengajarkan kan di zaman itu ada yang tidak bertuhan dengan Allah kan. Tapi kata Rasul, lindungi karena akhlak. Nah, jadi bernilainya sebuah kebaikan itu ketika kita menjadikan orang itu ngerti, sadar, dan akhirnya jadi baik. Karena ada dua tipe manusia di muka bumi ini. Yang jadi sadar diri dan tahu diri ketika diberi kebaikan. Ada yang melonjak. Ngelunjak. Yang ujungnya jadi keenakan, bahkan dia tidak berpikir apa-apa. Tenang, ada kakakku, tidak perlu aku kerja. Tenang, ada adikku, tidak perlu. Kalau kita ketemu orang yang ketika kita baikin malah dia punya rasa nggak enak dan dia mau jadi baik, mau jadi berguna, itu malah bagus. Tapi rasanya tidak semua orang itu seperti itu gitu. Malah jadi pemalas. Salah satu contoh yang aku bicarakan orang tua tadi kan. Niat orang tua tidak salah. Cukup aku yang menderita. Kalau bisa anakku punya semua yang dulu aku tidak punya. Tapi kan tidak semua anak menjaga itu. Ada yang malah, wah gua manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa aku jadi seperti bapak ibu. Ada yang jadi malas ngapa-ngapain karena semuanya ada keenakan. Nah, jadi sekali kita tolong, taruhlah dia biasa aja, bukan balasan yang diharapkan tuh, tapi jadi manfaat nggak buat dia? Atau gini aja, tidak apa-apa, tidak peduli dengan hasilnya, aku berbuat baik aja. Tapi hati kita jangan tergores, jangan jadi capek. Nah kalau bisa di tingkat itu silakan. Nah kadang-kadang tidak bisa dipungkiri kan, dalam hati ini berbuat baiklah ke sesama, ke seluruh saudaramu, ke seluruh sesamamu, kata Allah. Silakan, sekalipun dengan yang jahat, tapi tulus enggak hatimu. Kalau menjadikan hatimu tertekan, kalau menjadikan hatimu capek, bahkan lelah, mending tidak usah. Pilih yang pada tempatnya. Baik itu gampang, tulus, itu. Ketika tulus hati kita silahkan. Malah Tuhan, makanya kan Nabi itu dijuluki Al-Amin. Karena dia tidak sedikit pun. Nah kita ini nanti pembenarannya adalah kan yang namanya manusia biasa. Justru karena manusia biasa berhati-hatilah. Jangan jadikan alasan kelemahan untuk dibela. Ya maklumlah manusia mah tidak luput dari salah dan dosa. Dan manusia itu tempatnya salah. Ya kalau sudah sadar begitu, hati-hati loh. Harusnya. Kan gitu. Nah, kalau hati kita di tingkat tulus,
sehingga tidak berasa capek, tidak berasa sedih, tidak berasa marah di hati kita, silakan. Tapi saya rasa orang baik banyak, orang tulus bisa dihitung. Makanya karena yang namanya tulus itu tingkat paling atas, berbuat baiklah pada tempatnya. Jadi dia terselamatkan, dirimu pun nyaman. Nah itu gunanya agama. Aku tempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya, kata Allah, agar bernilai. Dan itu disebut agama. Nah kita ini memahami agama itu kepatuhan terhadap Tuhan aja. Makanya cari di Al-Quran itu 30 juz itu tidak ada perintah sholat. Semua bicara tentang akhlak dan aturan. Ketika Nabi mau meninggal, nanti bagaimana cara umat-umatku ini bertanya, ya Allah ya Rabbi, maka dimi'rajkan. Menerimalah perintah sholat. Ini sarana untuk berhubungan dengan aku. Baru kujelaskan di sini loh. Kenapa kalau berbuat baik itu pilih-pilih? Kenapa nunggu dirimu juga mapan? Supaya hatimu tidak tergores. Tapi kalau hatimu tidak tergores, bahkan bahagia, silakan. Allah malah hargai itu. Karena kalau kisah kita ini, walau tidak terucap, Allah mendengar. Sebiji pasir hatimu berbisik, aku tahu dan mendengar. Aku nolong Pak Arya. Pak Arya, intinya tidak sesuai harapanku lah. Padahal aku nolong Pak Arya itu karena untuk menyelamatkan Pak Arya. Ini contoh aja. Pada kenyataannya tidak sesuai harapanku. Tanpa sadar, ya Allah ya Rabbi. Nah itu udah, ya kalau bakal begitu mbok tidak usah paksakan dirimu. Berbuat baiklah kepada yang seharusnya. Atau mapankan dirimu dulu. Yang bikin nyangkut seluruh ibadah, seluruh akhlak kita itu kepada Tuhan. Bukan karena apa yang kita perbuat. Tapi hati kita ini tidak plong. Engkau tolong orang ini sehingga engkau dipuji. Engkau tolong orang ini sehingga engkau dipuji. Tapi kau keluh kesahkan hatimu kepadaku. Kenapa aku harus menerima itu, kata Allah. Tapi di hadapan manusia, wow, sampai disebut rahmatan lil alamin. Tapi di sejadamu nangis mulu loh. Nah, jadi ukur hati kita. Dan itu kenapa Allah mengajarkan itu, biar yang dibantu juga tidak pusing, engkau yang membantu juga nyaman. Jadi tidak ada satupun yang diatur Tuhan itu tidak pada tempatnya, manusia ini aja yang ngacau-ngacauin. Ngakal-ngakalin. Berarti mapan yang lo maksud ketika kita baik hati peduli, maupun keadaan. Mapan lahir batin. Iya. Gitu. Nah itu yang menjadikan kita akhirnya ya Allah. Bahkan ada satu manusia tuh, bukan satu sih, banyak. Saya tulus sih dengan apa yang saya lakukan. Mudah-mudahan ketulusanku ini dibalas Tuhan. Itu tidak tulus namanya. Kalau tulus itu tidak dibahas. Nah niat Pak Arya, Allah tahu. Karena kalau tidak benar-benar baik, kita tidak berteman. Itu aja tolak ukurnya. Aku tidak peduli siapa Mas Arya. Tapi aku pastikan, kalau Mas Arya tidak benar-benar baik, kita tidak akan akrab. Kalau ada udang di balik batu, kita tidak akan akrab. Nah cuma kadang karena ketidaktegaan, akhirnya kemakan, capek. Nah, cara untuk menyikap itu, jadi sifat sosial itu tetap terlaksana dengan baik, namun hati menjadi nyaman,
Makanya jadilah bos. Jadilah owner. Makan hati juga, aku ceritakan gini. Kenapa tidak boleh kerjasama? Karakter Pak Asyarian. Kadang-kadang pengennya begitu, tapi yang ini begini. Nah, itu. Tapi kalau Mas Arya sendiri, mau hari ini bermodal, hari ini juga diberikan ke semua orang, tidak ada yang kesal. Jadi kalau mau besar, qiyamuhu binafsi, berdirilah di atas kakimu sendiri. Berarti yang dicari tim. Nah kalau doa aku didengar, aku yang mendoakan. Karena doa aku ini kadang didengar, kadang enggak. Nah, suka marah-marah begitu aku sama Tuhan tuh. Dan menurutku, nah ini yang lebih penting. Jadi ada manusia yang digariskan dan tidak. Kalau semua manusia digariskan, tidak ada kalimat Allah yang berbunyi, bertebaranlah kamu di muka bumiku ini, cari rezekimu. Dengan akalmu, dengan keahlianmu, dan dengan hatimu. Nah Mas Arya menurutku memang digariskan untuk orang banyak. Karena dari seluruh saudaranya dia yang paling beda. Saudara-saudara kadang pusing sendiri kan gitu. Pikirkan dirimu juga, hei. Kan begitu Mas Arya. Aku lebih tahu aku dari Mas Arya sendiri terhadap Mas Arya. Nah itu kalau indera ke-21 tuh gitu. Kalau indera ke-6 masih terbatas ya. Nah jadi intinya, jadilah pemilik. Dan ketika jadi pemilik, aku jamin pasti diberi Tuhan jalan. Karena ada kemerdekaan di situ. Karena ada di posisinya. Iya. Tuhan, aku menolong orang. Aku membantu orang, tapi kok kayak susah jalannya kan gitu ya. Kadang-kadang kan gitu juga kan. Walau tidak setiap saat. Kan doanya kayak gitu juga dikit-dikit kan. Aku juga tahu itu. Makanya aku sampaikan sekarang. Jangan bekerja sama kata Allah tuh. Tegakkanlah sendiri benderamu. Karena pemikiranmu belum tentu sama dengan pemikiran yang lain. Hatimu belum tentu sama dengan hati-hati yang lain. Di sini bukan soal salah benar, tapi soal prinsip hidup. Nah ini nasihat langsung nih, lewat mulutku. Jadi kalau mau marah sama Tuhan aja. Aku kan penyampai di sini. Nanti aku melapor sama Tuhan habis ini. Sudah aku sampaikan ya Allah. Soal didengar atau tidak itu nomor 2 gitu kan. Aku mau. Jadi semua orang harus nonton sebuah jawaban. Ada lagi bahasan yang mau tanya Pak Arya? Dari Mas Arya mungkin ada yang mau ditanyain. Ada yang masih sampai sekarang belum ketemu jawabannya. Boleh nggak? Sudah. Secara garis besar ya sudah terjawab ya. Tadi memilih orang, memilih suatu dan manusia pada tempatnya. Tahu Mas Arya ini tidak boleh, ini harus gini. Tapi kalah oleh kepeduliannya. Ini selalu perang lawan dirinya sendiri. Sama kayak Birgi juga, Birgi suka perang sama diri sendiri. Aku jadi wasit kadang-kadang. Tapi menurutku ke depannya, nah ini bicara ke depannya. Apa yang diinginkan akan sampai ke tujuan. Tidak usah dideskripsikan. Asik. Cerdas juga aku itu kata-kata orang kuliah loh itu. Tidak usah dideskripsikan apa yang diinginkan supaya iblis tidak tahu. Karena iblis itu pendengar yang baik. Hah, dia punya rencana.
Dia susun rencana itu. Makanya kata Allah, segala hal baik cukup dalam hatimu sampaikan. Jangan diucapkan. Karena ada orang, ada hambaku selain engkau gitu, yang akan merusak rencanamu. Begitu cara kerja iblis tuh. Nah ini marah dia sama aku, jangan kasih tahu, pengikutku dikit loh nanti. Nah, cuma aku dengan iblis tuh nggak musuhan. Lakum dinukum waliyadin. Tugasmu goda orang, nah tugasku memperbaiki orang. Tapi kita jangan ribut ya. Itu. Aku baik sama iblis tuh, akrab, gitu. Tapi Pak Arya intinya memang dia menurutku ya, menurut pandanganku, tanpa pandangan batin lah. Memang digariskan buat orang banyak hidup. Hanya saja karena belum pada tempatnya, maka belum ada hasilnya. Belum teraplikasi. Iya. Apa yang kalau mikirin dirinya sendiri mah dia mau di rumah aja. Nah tadi ada pertanyaan di mobil, kenapa selalu pakai hal sederhana kan? Kenapa apa? Kenapa selalu pakai hal sederhana Pak Arya ini? Terus aku jawab oleh Idris nanya ke aku, kenapa Bang? Mana aku tahu, bilang kan? Ya karena kan belum di syuting, aku tuh ngomong di syuting agar kelihatan aku tuh hebat. Jadi kan kalau aku tuh lihat hebat pasti banyak yang nonton, ketop dong aku. Jadi tadi di perjalanan itu kita ngobrol-ngobrol kan, terus ada kesimpulan kalau Pak Arya ini selalu ya udah sederhana aja apapun yang digunakan gitu. Fasilitas yang dimiliki gitu. Itu pertama, kenapa? Kedua, aku mau nambahin, kenapa hal yang sederhana itu padahal sederhana tapi sulit untuk dilakukan? Jawabannya satu. Pertanyaannya orang itu akan sederhana. Pertanyaannya kedua. Pertanyaan dua, jawabannya satu. Ya iyalah. Udah panjang lebar kan? Biar ada keren dikit, jadi gue panjang lebar gitu kan. Jawabannya satu. Sakit hati aku nih jadinya. Alah. Jadi gini, aku itu kan ada tiga tahap manusia tuh. Pintar, cerdas, intelek. Nah, kalau pintar itu rata-rata aplikasinya menggurui. Kalau cerdas itu rata-rata marah. Orang cerdas tuh. Nah, intelek. Nah, kalau intelek itu gabungan dari pintar dan cerdas yang ujungnya memberi jalan keluar. Nah, intelek sama dengannya elegan. Nah, itulah gue tuh. Kan di syuting, jadi gue mesti ngomong gitu. Biar wow, keren Ferry gitu. Jadi kan kenapa sederhana itu susah, padahal gampang. Jawaban pertanyaannya dua, jawabnya satu. Orang tidak akan sederhana kalau hanya memperdulikan dirinya sendiri. Pasti tidak sederhana kalau cuma peduli sama dirinya sendiri. Dan orang akan sederhana kalau tidak mikirkan dirinya sendiri. Kan gitu. Nah, Pak Arya tidak mikirin dirinya sendiri. Maka hidupnya sederhana. Iya. Kalau jauh di lubuk hatinya paling dalam, wah itu kolbu namanya. Kalau bisa pengen berhenti aja punya usaha. Itu niatnya. Ya udahlah paling ke Tuhan, kalau ada yang kebantu-bantu itu aja. Jadi apa yang dia buat itu memang untuk orang banyak. Dan aku bisa pastikan itu. Aku tidak takut bicara jelek. Kejelekannya itu satu aja. Yang harusnya tidak, ya, nah gitu aja. Karena nggak enak kuping. Itu yang akhirnya kena masalah yang sebenarnya bukan dari dia. Nah, itu selamat gitu. Sering. Mayoritas masalahnya kan orang lain. Jadi kalau di film kayak Robin Hood gitu.
Selamat sekali lagi. Ya ini serius nih, ini yang paling inti. Kalau bukan karena mikirin orang banyak, selain keluarga, aku yakin dia berhenti jadi pengusaha dan segala macam. Itu jauh di lubuk hatinya. Tapi kan ditegur Tuhan. Kata Allah itu beruntunglah kalau salah satu hambaku kujadikan keran. Keran itu buat nampung air. Dan air itu buat orang banyak. Orang akan mati kalau tanpa air. Aku juga begitu, Pak. Aduh, apalah luar biasanya ya dunia ini. Nggak usah Peri, nggak ada sebuah jawaban kalau nggak ada Allah. Ya oke. Jadi kita satu nasib. Cuma beda genre. Itu Pak Arya aslinya. Makanya akhirnya ya pakai yang seperlunya. Ya, maka aku bilang lebih tahu aku dengan Pak Arya dari Pak Arya sendiri. Oh dia kalau tidak cocok pasti dia jawab tipenya begitu. Pak Arya ini lembut, tapi kalau tampilannya lemah lembut. Tapi kalau nggak pas di pikirannya langsung dia. Kenapa diam? Namanya juga bacanya benar, gitu. Namanya juga punya indera keenam. Begitu. Itulah kenapa sederhana. Orang-orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia pakai, sesuai yang diperlukan. Tapi kalau orang yang memikirkan dirinya sendiri, segala hal baik mesti dia, kalau bisa orang baik, orang jahat semua gitu. Segala hal mahal mesti dia, orang yang biasa aja. Nah Pak Arya begitu. Sekali lagi kuucapkan, kalau berdiri sendiri akan sampai kepada yang dicita-citakan. Nah, gitu. Itu aja. Ada lagi? Oke. Kalau dulu di luar syuting ini, apa yang lo obrolin ini sebenarnya sama kan ya. Lo membaca sehingga orang yang ngobrol sama lo ini tahu akan dirinya sendiri. Pertanyaannya, kenapa begitu sulit mengenali diri sendiri? Bersyukur kita bertemu dengan Ferry Cowboy. Lo punya kemampuan akhirnya terbantu untuk mengerti akan diri kita sendiri. Tapi apa sih sebenarnya kendalanya sehingga setiap orang tuh akhirnya tidak mengenali siapa dirinya? Termasuk aku dulu juga seperti itu, guys. Karena hidupnya tolak ukurnya penilaian orang lain. Orang tidak akan mengenal dirinya kalau aku pingin kayak dia, aku pingin kayak dia, aku ingin jadi dia, aku pakai sepatu ini tapi takutnya orang nanti nilainya. Aku pengen baju ini, tapi takutnya nilainya. Jadi ujung-ujungnya dia lupa dengan dirinya sendiri. Hidupnya itu atas dasar penilaian orang. Sehingga pada akhirnya tidak jadi dirinya sendiri. Itu. Jadi tidak akan engkau mengenal dirimu kalau hidupmu tolak ukurnya orang lain mulu. Baguslah dia pakai sepatu itu. Aku pengen pakai sepatu itu, padahal tidak pas. Loh, kenapa lo kan ini bahaya loh, ngutang loh ini motor ini. Iya, nggak enak gue kalau datang jalan kaki, takutnya nanti dinilai. Nah, jadilah manusia yang cukup dinilai Tuhan gitu. Karena kalau dinilai manusia itu repot. Akhirnya kita maksakan diri yang seharusnya tidak gitu. Di komplekku di Jakarta itu yang paling miskin aku punya motor butut, sisanya Alphard samping-sampingnya kan. Nah, kenapa perlu nggak malu, gua nggak kebeli. Kalaupun ngutang gua bayarnya gimana? Pingin sih pingin, nah diam dia. Siapa sih nggak pingin punya mobil Alphard, mobil apa Pajero? Tapi gua makan aja susah gitu, terus ngutang 3 bulan nggak kebayar, diambil lagi. Artinya bukan karena tidak punya tolak ukur hidupku ya Tuhan aja.
Karena yang menilaiku belum tentu lebih baik dari diriku kan gitu. Nah, jadi ketika apapun yang kau lakukan itu tolak ukurnya penilaian, pasti akhirnya lo tidak jadi dirimu sendiri, tidak mengenalmu. Saat ini kan kita sudah lupa bahwa kita tinggal di Indonesia. Kalau tidak canggih, kuno. Sawah, ladang, gunung itu Indonesia. Kalau mau gedung ya ke Amerika aja. Kan gitu. Karena wow, keren dia. Makanya jadi bagaimanakah caramu menjadi dirimu sendiri? Berpakaianlah yang kamu suka, punyalah sesuatu yang memang cocok buat dirimu. Kan gitu. Kan orang kaya beli Ferrari, tidak salah sih. Cuma mau dibawa di mana? Aspal aja bolong-bolong. Paham nggak? Bukan tidak boleh ke Lamborghini, bawa ke pasar bawa Lamborghini kan. Makanya rata-rata orang kaya tuh norak. Aku berani katakan itu. Kenapa norak? Nah itu pertanyaannya. Karena didapatkan bukan karena skillnya. Didapatkan karena ngakal-ngakalin. Kalau orang luar kan ke kantor menyelesaikan pekerjaan yang lagi dikerjakan atau mengerjakan hal baru. Kalau kita enggak, apalagi ya ini agar dapat duit. Tidak akan dapat uang kalau tidak ahli. Jadi aku selalu sarankan jadi ahli kalau mau berduit. Jangan cari duit. Iyalah. Aku bilang ke anakku, jangan cari duit, jangan cari kerjaan. Kak, lo gimana hidup? Jadilah ahli di bidangmu. Orang yang nyari lo. Kita ini nyari kerjaan tiap hari. Apalagi ya, itu tanda-tanda orang yang tidak ngerti kerjaannya. Karena kalau orang ngerti kerjaannya, tidak berpikir apalagi. Gitu. Jadi itu tadi, pertama karena tidak memikirkan dirinya sendiri, Mas Arya ini makanya sederhana. Yang kedua, apa yang didapat itu karena proses. Jadi punya perhitungan, nggak kaget. Bisa beli mobil bagus, tapi kan setelah itu seperti yang dibilang di depan tadi, tuh kerjaan macet dijual juga. Nah itu kalau orang berproses tuh pasti selalu ada istilah antisipasi. Itu kalau orang mendapatkan sesuatu berdasarkan keahlian dan proses. Tapi kalau orang yang mendapatkan sesuatu itu berdasarkan ngakalin, pasti norak. Ada temannya hajatan di pantai bawa Ferrari, nggak cocok bro gitu. Nggak cocok lah, bagus sih Ferrari. Isi rumahnya kan 7 orang, punya mobil 14 gitu. Jadi orang yang mendapatkan segala sesuatu berdasarkan perjuangan hidupnya pasti ujungnya sederhana. Dia ngerti, oh aku mobil ini perlu untuk kesini. Itu kenapa akhirnya sederhana itu mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk orang dilakukan. Tidak akan sederhana kalau tiap hari ngakali, karena nggak akan hitung-hitungan kan. Mas Arya berjuang kan dalam hidup. Pasti kan kalau aku begini nanti takutnya begitu kan, pasti gitu. Nah kalau orang yang nggak berjuang itu, dia punya duit kayak paling kaya sedunia, nggak punya duit kayak paling miskin sedunia, noraknya nauzubillah. Aku ini taman SMA kelas 2, tapi aku bikin program sebuah jawaban. Harusnya aku kuliah dulu. Jadi kecerdasan lebih penting. Kita ini kan norak, kemudian gampang demam gitu. Rame lah gelas ini. Tiap rumah ada gelas ini. Ujungnya bosan kan? Kan begitu. Nah, Pak Arya, orang berproses pasti berpikir. Orang yang tidak berproses pasti berkeluh kesah setiap hari. Semua orang salah dan Tuhannya salah. Nah yang lebih kurang ajar lagi, kurang apa lagi Tuhan? Diajari Tuhan.
Nah itulah kesederhanaan itu puas saya kejawab. Berarti kan nanya. Nah itu jadi intinya. Nah, sebelum kita tutup. Atau mau ditanya dulu? Kira-kira ada lagi? Sudah terjawab. Kenapa aku panjang lebar menceritakan Mas Arya? Nah, Mas Arya ini kan tipe orang yang tidak menceritakan dirinya. Aku yang menceritakan mewakili hatinya lah. Aku kan lebih kena dulu akrab dengan Mas Arya. Nah jadi yang harus diedukasi. Oh, diedukasi. Yang harus dicontoh. Harus dicontoh dari Mas Arya ini proses perjuangan hidup. Aku tidak kagum dengan hasilnya. Karena hasil itu kan tentatif. Iya atau tidak. Proses. Selalu mencari solusi. Satu. Yang kedua selalu berpikir buat apa lagi. Dan itu dilakukan karena mikirin banyak orang. Kalau buat dia sendiri mah enggak. Kalau bisa berhenti aja lah. Sudah. Capek lah. Benar kan? Enggak, aku takut kan nanti kalau kita baca orang di sudut pandang itu kan bohong gitu. Iya. Jadi yang harus dicontoh dari Mas Arya ini pertama proses punya semangat. Semangat itu muncul karena peduli. Dan kepedulian itu muncul karena dia manusia. Jadi kalau pingin dirimu jadi manusia, punya empati lah terhadap sesama. Jadi berbuat baik itu bukan nilai, keharusan. Tempatkanlah, pada tempatnya, nah itulah manusia. Jadi kenapa dia peduli? Karena dia manusia. Zaman sekarang kan banyak aja bentuknya manusia. Makanya dulu orang hebat suatu hari kalian akan melihat banyak manusia yang berwujud hewan tingkah lakunya. Nah, Pak Arya masih manusia, alhamdulillah. Tepuk tangan dong, karena tidak banyak manusia. Tidak banyak sekarang ya, badannya aja ya. Apa? Badannya aja. Oh ya, sama sekali tidak mikirin dirinya. Tiap hari mikirin orang. Tiap hari. Sedikit sekali. Aduh. Sedikit sekali orang yang punya kepedulian, pemikiran besar kayak Pak Arya ini. Jeleknya satu, kalau udah pada maunya ngotot. Nah, jadi ngadepinnya ya biarin aja, ntar nabrak sendiri. Itu kejelekan Pak Arya. Ngotot dia. Cuma bertanggung jawab. Nah, kayak ini dia kalau punya keinginan tuh kayak Ahmad Dhani. Ahmad Dhani kan di musiknya itu kan ngotot, tapi tidak ada yang dia lakukan tidak ada nilainya. Ngotot dia kalau itu. Tidak banyak orang tahu tentang Pak Arya. Ini kubuka di sini. Tapi kesimpulannya satu, benar-benar baik. Nanti juga akan ada bintang tamu ku bilang munafik di sini, tenang aja. Kebetulan ini yang baik. Oh iya, jadi tidak semua bintang tamu di episode pertama ini menyenangkan. Nanti ada yang ku maki-maki Pak ya, tenang aja. Alhamdulillah orang baik. Itu aja. Ada. Harus diberi kesimpulan. Iya dong, kasih kesimpulan seperti biasa. Untuk sahabat Perkop, nah kesimpulan hari ini dengan bintang tamu Pak Aryanto sebagai pengusaha juga dosen, kira-kira apa yang perlu diserap sama sahabat Perkop di rumah?
tidak akan punya semangat kalau tidak ada kepedulian. Tidak akan jadi manusia yang sederhana kalau tidak lewat proses perjuangan. Jadi kesederhanaan dan kepedulian, kesederhanaan dan semangat itu karena proses dan kepedulian. Itu aja. Terima kasih banyak buat Pak Arya. Mohon maaf lahir batin atas apa yang disampaikan. Tidak ada maksud dan niat apapun. Semoga selalu dilindungi Tuhan dimanapun berada, lahir dan batin. Dituntun dan dibimbing oleh Tuhan dimanapun berada. Dan selalu bawa manfaat buat sesama. Karena kata Allah, sebaik-baiknya hambaku yang bermanfaat dalam hal apapun. Hidup ini akan selalu hidup kalau ada gunanya buat orang lain. Tapi kalau hidup kita semewah apapun, kalau tidak ada gunanya buat yang lain, bahkan menyusahkan, ada kata di mana yang namanya hampa. Terima kasih buat tim kreatif yang nonton. Terima kasih buat Birgi. Buat Perkop. Semoga berguna buat yang nonton maupun buat yang di sini. Buat Pak Arya, buat Pak Arya meluangkan waktunya walau sibuk. Kehadirannya di sebuah jawaban menginspirasi teman-teman di rumah. Ya. Pak Arya juga sebagai salah satu yang support. Bukan salah satu, satu-satunya. 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 Satu-satunya yang mendukung channel YouTube Verkoboy 22. Satu-satunya yang memberikan kita tempat. Betul. Memberi fasilitas. Memberi fasilitas. Karena kalau tidak ada tempat dan fasilitas, sudut pandang tidak akan teraplikasi seperti hari ini. Jadi terima kasih banyak dengan hormat. Sebuah jawaban juga tidak akan teraplikasi. Ya. Ada dua, ada sebuah jawaban sekarang ini dan satu lagi sudut pandang. Semuanya didukung oleh Jokem. Mbak Pia Jokem. Terima kasih banyak Pak Arya. Dan semoga nanti akan ada bintang tamu yang lebih keren lagi. Alhamdulillah bintang tamu hari ini kita ceritakan semua hal baik karena emang baik. Nanti mungkin di episode selanjutnya ada yang kena maki, ada yang kena maki. Pasti itu. Dan semoga mau datang ke sebuah jawaban, berdoa biar dilihat orang, berguna dan segala macam. Itu aja ya Gi ya. Iya. Ya udah silakan. Setiap orang pasti punya permasalahan hidup dan permasalahan hidup itu sebenarnya semua sama aja. Tapi ternyata tidak semua orang mengerti akan jawaban tentang hidupnya. Jadi buat teman-teman semua, sampai ketemu lagi di sebuah jawaban episode selanjutnya. Tungguin bintang tamunya siapa, oke?